Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdolus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqona bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawakan ajaran agama Islam dari zamannya jahiliyah sampai zamannya terang benderang seperti saat ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dai atau ceramah dengan tema moderasi beragama, jalan tengah Islam rahmatan lil alamin. Tema ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya maupun pemikiran. Kemudian tak lupa pula, sebelum kita membahas moderasi beragama, kita terlebih dahulunya memahami apa pengertian moderasi beragama itu. Kali ini saya akan menerangkan moderasi beragama adalah cara beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah wasatiyah, dengan istilah wasatiyah, yaitu mengambil jalan tengah, jalan tengah antara sikap ekstrim dan sikap meremehkan agama. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 143, dan artinya, demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasat, yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas manusia. Ayat tersebut, ayat yang tadi di atas, menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, tidak keras dan tidak pula lalai dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama berarti mencampur adukan ajaran, melainkan menjalankan agama dengan bijak, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pilar-pilar moderasi beragama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki beberapa pilar utama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Islam mengajarkan cinta tanah air dan menjaga persatuan, mengamalkan agama dengan baik sejalan dengan menjaga keutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi muslim yang taat sekaligus warga negara yang baik bukanlah dua hal yang bertentangan. Yang pertama, ingat, yang pertama komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua, toleransi. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua adalah toleransi. Toleransi berarti menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Ayat ini mengajarkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua adalah toleransi. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga ya, yaitu anti kekerasan. Islam ya, anti kekerasan. Islam adalah agama damai. Segala bentuk kekerasan atas nama agama bertentangan dengan ajaran Islam. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilar yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Inilah bukti fleksibilitas Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Itulah keempat pilar-pilar dalam moderasi beragama yang penting, yang kita harus ketahui, yang kita harus pahami. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini bahaya sikap ekstrim dalam beragama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap ekstrim dan fanatisme berlebihan dalam beragama dapat menimbulkan perpecahan, konflik, bahkan kekerasan. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, hindarilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak mengajarkan sikap keras, kasar, dan memaksakan kehendak. Justru Islam mengajarkan keseimbangan antara iman, akal, dan akhlak. Contoh, kali ini contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, moderasi beragama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, kita menghormati teman yang berbeda latar belakang, bekerja sama tanpa diskriminasi, dan menjaga sikap santun. Di lingkungan masyarakat, contoh di lingkungan masyarakat, kita ikut serta dalam kegiatan sosial beserta tanpa memandang perbedaan agama atau budaya. Contoh di media sosial, kita bijak dalam menyampaikan pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Kemudian hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan singkat ini dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama adalah wujud nyata ajaran Islam yang damai, adil, dan penuh kasih sayang. Dengan sikap moderat,
umat Islam dapat menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, khususnya bagi generasi muda, agar Islam benar-benar hadir sebagai rahmatan lil alamin. Akhir kata, semoga sampaian sampaian atau dai-dai ini, ceramah ini bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dalam penyampaian ceramah ini kurang berkenan di hati, kurang pantas, ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.